Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Ya seperti biasa Radio Rasil dan juga Rasil TV menampilkan acara renungan di bawah naungan Al-Quran. Tapi kita sekarang mungkin renungan kemerdekaan. Kita ingin melihat bagaimana Islam memandang kemerdekaan ini. Apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka? Baik, sudah ada di sini Ustadz Husein Alatas dan Ustadz Herini. Assalamualaikum Ustadz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita rame-rame rakyat Indonesia merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-71. Begitu gegap gempita kalah sama Korea nih. Korea kalah maksudnya dari segi perayaannya, tapi kemajuannya lain lagi. Nah, apakah Indonesia ini sudah betul-betul merdeka, Ustadz? Silakan Ustaz Hairul bicara. Silakan Ustadz Heri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar merdeka, yang jelas yang memerdekakan Indonesia itu kaum muslimin, itu dulu. Misalnya contohnya kita bicara tentang dulu Syekh Yusuf Al-Makassari, itu pejuang Indonesia yang dirasa oleh Belanda sebagai duri dalam daging dalam program kolonialisme, lalu kemudian dibuang ke Ceylon, Sri Lanka. Di Ceylon ternyata beliau mendidik orang-orang jamaah haji dari Nusantara yang transit di Sri Lanka untuk memerdekakan negeri dan bangsanya masing-masing. Lalu kemudian nggak tahan juga Belanda dengan kiprah dan perjuangan Syekh Yusuf Al-Makassari, dibuang lagi ke Cape Town. Dan ternyata di Cape Town sama juga, beliau mendidik dan memerdekakan bangsa yang ada di Afrika Selatan. Sampai akhirnya Afrika Selatan memberikan anugerah pahlawan nasional kepada dimakamkan di Afrika Selatan. Itu sejarah yang agak lama. Sejarah yang agak baru ketika perang 10 November di Surabaya. Rasanya Ustaz, perang Surabaya itu satu-satunya perang di mana ada seorang jenderal terbunuh. Itu penting banget dicatat, Mas. Dan yang menggerakkan perang Surabaya, jenderalnya yang meninggal katanya namanya Malabi, Jenderal Malabi. Dalam peristiwa perang 10 November itu meninggal karena serbuan, kalau kata Bung Tomo tuh banteng-banteng Surabaya gitu. Digerakkan itu waktu itu Bung Tomo adalah seorang petugas operator stasiun radio Jepang. Jadi Mas Krisna ini juga punya potensi untuk memerdekakan Indonesia nih, Mas. Ketika terjadi agresi yang kedua, terus kemudian Belanda nikah dengan Gurkha, masuk ke Surabaya lewat karung-karung beras gitu. Tentaranya itu dimasukin karung beras untuk lolos dari inspeksi agresi. Itu Bung Tomo yang ditelepon ulama-ulama. Salah satu yang ditelepon Bung Tomo adalah Allahyarham Buya Nasir. Bung Tomo tuh tanya, dengan apa aku menggerakkan manusia ini, dengan apa? Para ulama memberikan nasihat dengan kalimat Allahu Akbar. Maka kita mengabadikan kalimat Bung Tomo itu dalam siaran-siaran di radio yang rasanya perlu juga diputar kembali oleh Rasil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, maju, maka bergerak gitu, bergerak. Begitu juga dengan ketika Indonesia ditangkap pemimpin-pemimpinnya, Bung Hatta, Bung Karno di Jogja. Yang masuk bergerilya adalah Panglima Sudirman, memimpin gerilya kemerdekaan. Itu penting sekali peristiwanya karena pemerintahan sudah tidak ada kekuasaannya, vacuum of power. Maka kekuasaan dibawa oleh Jenderal Sudirman, dan jangan salah, Jenderal Sudirman itu guru madrasah yang mengangkat senjata untuk melawan penjajah. Guru madrasah Muhammadiyah Purwokerto tepatnya. Dan rasanya beliau satu-satunya di zaman itu. Makanya ada Universitas Sudirman di Purwokerto ya? Unsud, Universitas Sudirman. Dan pasti kita punya negeri ini, bangsa Indonesia ini punya hutang yang sangat besar kepada kaum muslimin, terutama para pejuang Islam yang merelakan jiwanya, darahnya, hartanya, air matanya, keluarganya untuk memerdekakan. Itu yang pasti, bahwa negeri ini yang memerdekakan adalah kaum muslimin. Itu no question mark, tidak ada tanda tanya lagi. Nah,
Kalau tadi pertanyaannya Mas Krisna, mari sama-sama kita jawab, apakah sudah merdeka sekarang? Kaum muslimin harusnya tidak berhenti berjuang untuk menjaga kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Ya, jangan Ustaz ingin menambahkan, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzubika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yajhal alaina. Menarik sekali apa yang disampaikan Ustaz Heri tadi berkaitan dengan orang-orang tua kita yang dahulu berjuang untuk memerdekakan bangsa kita. Bahkan perjuangan mereka bukan hanya terbatas pada negeri kita. Seperti Maulana Yusuf tadi yang dibuang ke Ceylon, ternyata juga menjadi orang yang memberikan dukungan bagi mereka-mereka yang datang transit di Ceylon untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa mereka, kedaulatan negeri mereka. Begitu pula ketika beliau dibuang ke South Africa. Dari sini kita bisa melihat sebetulnya sejarah para pejuang kita ini betul-betul tulus dalam memperjuangkan kemerdekaan bukan hanya untuk bangsa dan negerinya. Dan kita lihat juga peran Bung Karno dan seruannya, kerjasamanya dengan negara non-blok dalam memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan bangsa-bangsa dari berbagai macam penjajahan. Baik penjajahan baratnya, penjajahan timurnya, penjajahan dalam bentuk apapun. Nah, kalau kita bertanya apakah negeri kita saat ini telah merdeka dengan pesta yang begitu meriah dalam memperingati hari kemerdekaan, apakah semua ini menunjukkan bahwa kita dan bangsa kita telah merdeka? Lalu kita bertanya, tolak ukur kemerdekaan yang dimaksudkan itu apa? Apa definisi kemerdekaan yang sebenarnya? Kalau kemerdekaan yang dimaksudkan setiap orang bebas untuk mengikuti hawa nafsunya. Setiap orang bebas untuk melakukan apa yang disukainya. Setiap orang bebas untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya. Kalau kemerdekaan semacam ini, maka kemerdekaan ini mirip dengan kemerdekaan yang ada pada kehidupan binatang yang primitif. Siapa yang kuat dapat melakukan apa yang ingin dilakukan. Hukum rimba berlaku. Juga waliyadzubillah manusia benar-benar dikuasai oleh naluri dan syahwatnya. Apa kemerdekaan semacam ini yang kita inginkan? Kalangan-kalangan yang menyukai atau yang condong kepada LGBT dapat melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Menyalurkan syahwat mereka, kebebasan mereka sekehendak hati mereka. Yang menginginkan free sex juga tanpa ada batasan dapat melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Yang ingin bekerja sama dengan pihak asing walaupun menjual kehormatan bangsa dan negara juga dapat melakukan apa yang diinginkan. Begitu pula mereka-mereka yang ingin melakukan berbagai macam usaha kegiatan dalam bidang ekonomi walaupun dengan menjadikan bangsa kita sebagai kuli, budak yang bekerja untuk pihak lain, itu juga merupakan kebebasan. Kalau kebebasan semacam ini memang Indonesia telah memilikinya. Tapi kalau kemerdekaan dan kebebasan dalam arti yang sebenarnya, di mana setiap anak bangsa betul-betul merasakan dirinya ini di negeri ini sebagai tuan, bukan lagi sebagai budak. Dia tidak merasa dijajah orang lain dan dirinya pun tidak berhasrat untuk menjajah orang lain. Dia tidak membesarkan sesama makhluk dan dia pun tidak membesarkan dirinya di hadapan makhluk yang lain. Oleh karena itu apa yang diserukan dan dikumandangkan oleh Bung Tomo atas nasihat para ulama untuk mengangkat tinggi-tinggi Allahu Akbar,
Sebetulnya dalam Allahu Akbar ini terkandung pelajaran dan pendidikan yang amat mendalam. Dengan Allahu Akbar yang selalu kita ucapkan pada setiap perpindahan rukun-rukun salat kita. Bahkan dimulai dari takbiratul ihram. Kemudian terakhir ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat memahami bahwa buah dari Allahu Akbar adalah assalam. Bukan hanya salam yang terbatas pada seseorang, tapi assalam yang kita taburkan untuk seluruh makhluk di sekeliling kita. Islam mengajak kita untuk berjuang menegakkan kebenaran, keadilan. Tapi bukan hanya untuk diri kita, untuk setiap orang. Jadi jangan beranggapan bahwa orang Islam yang berjuang di jalan Allah hanya berjuang untuk kemerdekaan kaum muslimin, untuk hak asasi mereka, sama sekali tidak. Tapi berjuang untuk kemerdekaan dan hak asasi setiap manusia. Ajaran Islam justru ajaran yang menyuarakan kemerdekaan. Tapi kemerdekaan yang benar-benar bersifat komprehensif, bukan hanya kemerdekaan yang berlaku untuk sebagian kaum, tapi tidak berlaku bagi kaum yang lain. Nah, kalau kita perhatikan Allahu Akbar. Pada saat seseorang mengucapkan Allahu Akbar, diresapi dan dihayati. Kira-kira mungkin tidak orang yang meresapi Allahu Akbar ini akan merendahkan orang lain dengan membesarkan dirinya. Atau akan membesarkan orang lain dengan merendahkan dirinya. Mustahil. Apabila di hati seseorang yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan betul-betul berjalan di atas muka bumi dengan menundukkan kepalanya di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Apabila dia berhadapan dengan orang yang berupaya untuk menindas dirinya, dia tidak akan gentar karena dia berpegang kepada kebesaran dan keagungan Allah. Dan dia meyakini yang maha besar adalah Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar bila diresapi, dihayati, akan dapat betul-betul memerdekakan kita semua dari jerat dan belenggu-belenggu yang membuat kita menjadi makhluk yang benar-benar berada dalam kondisi yang amat rendah, yang amat hina. Baik di bawah tekanan orang lain atau di bawah pengaruh syaitan yang berusaha untuk memperbudak dirinya. Hingga kita bekerja bukan dengan kesadaran kita, bukan dengan akal kita, dengan keyakinan kita, tapi kita bekerja hanya mengikuti perintah-perintah syaitan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan, memerintahkan kita semua untuk berjuang demi mewujudkan dan merealisasikan kemerdekaan kita, dan kita akan menemukan betul-betul jalan terang dengan perjuangan tersebut. Tapi perjuangan tersebut bukan hanya untuk kepentingan seseorang, satu kaum, satu bangsa, tapi perjuangan yang kita lakukan semata-mata di jalan Allah dengan mengharapkan ridhonya, hingga tidak akan ada orang yang dikorbankan, tidak akan ada orang yang direndahkan, tidak akan ada orang yang diperalat untuk kepentingan sebagian orang. Lihat firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, pasti kami akan tunjukkan bagi mereka jalan-jalan kami. Arti jalan menuju kemerdekaan, jalan menuju kemuliaan, jalan menuju jalan terang, jalan menuju kemuliaan yang akan dapat merealisasikan dirinya sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Jadi mereka-mereka yang berjuang di jalan kami, kami pasti akan tunjukkan mereka jalan-jalan kami yang akan mengantarkan mereka menuju keselamatan, kemuliaan, dan kemerdekaan mereka. Jadi Allah kaitkan di sini petunjuk dan hidayah Allah dengan perjuangan yang kita lakukan. Nah, perjuangan ini harus kita mulai dengan apa? Dimulai dari diri kita. Kita berjuang betul-betul menghadapi hawa nafsu kita. Menghadapi hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu ini betul-betul merupakan apa? Merupakan jerat yang benar-benar membuat kita kehilangan kemerdekaan kita. Apabila seseorang dikuasai hawa nafsunya, maka dia bekerja, dia bergerak, dia berbuat bukan lagi atas dasar kesadarannya, dan pasti perbuatannya bukan hanya merugikan dirinya, tapi akan menjadi ancaman dan kerugian bagi orang lain. Nah, kalau setiap orang mengikuti hawa nafsunya, apa yang akan terjadi? Oleh karena itu dalam Islam, anta hur malam tatajawaz hududa. Kamu ini merdeka selagi kamu tidak keluar dari batas wilayah kamu. Karena keluar dari batas wilayah kamu, memasuki wilayah orang lain dan kemerdekaan. Maka Allah mengatur dengan tuntunan agamanya dengan Al-Quran, bagaimana setiap orang betul-betul dapat menikmati kemerdekaannya, tapi tanpa mengganggu kemerdekaan orang lain. Sebagai contoh, Mas Krisna,
Seorang katakan di rumahnya menyalakan radio dengan suara yang kencang, mengganggu tetangga di sebelah. Kira-kira perbuatan dia dapat dibenarkan apa tidak? Tidak. Atau dia menyetel Al-Quran dengan suara tinggi-tinggi, atau ceramah mengganggu tetangga yang di sebelah. Walaupun yang dibacakan Al-Quran, kira-kira dibenarkan dalam agama apa tidak? Tidak. Karena kemerdekaan kita dalam rumah, dalam mendengarkan kebaikan tadi, telah mengganggu orang lain yang punya kesibukan, pekerjaan, di mana keadaannya tidak siap seperti kita untuk mendengarkan Al-Quran. Lalu kalau seandainya pihak tetangga menegur kita, kalau kita menjawab, saya bebas di rumah saya berbuat sesuka hati saya. Dia mengatakan kuping saya, radio saya. Kira-kira bagaimana pendapat kita? Egois. Orang ini berarti kan dengan kekuatannya ingin menjajah orang lain dan merampas kemerdekaan. Begitu juga seorang wanita berpakaian ketat, menunjukkan hiasan-hiasan tubuhnya. Ketika ditegur seseorang, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Dia menjawab, badan-badan saya, pakaian-pakaian saya, bukan kamu yang membelikan. Kira-kira ucapan dia dapat dibenarkan apa tidak? Apa yang dilakukan ini mengganggu orang lain. Akhirnya terjadi di Mesir, si pria tersebut begitu mendengar si perempuan mengatakan al-jismi wal fustani anashtaraytuhu bi fulusi. Badan-badan saya, rok saya, uang saya beli dengan uang saya sendiri. Si laki-laki gitu, kalau itu saya merdeka juga. Ya, kamu juga merdeka. Baik. Dia buka pakaiannya. Dia buka pakaian, bajunya di atas. Ya. Dibuka, kaos si perempuan menjerit langsung. Ya Nas, ar-rajul dan majnun. Ini orang gila nih. Akhirnya orang di bus mengatakan, entil magnuna, enti yang gila. Kamu dengan pakaian kamu yang seharusnya kamu tunjukkan hanya untuk suami kamu. Untuk orang yang menjadi muhrim kamu pertontonkan di hadapan pria-pria lain yang mengganggu diri mereka. Yang merusak ketenangan mereka. Dan membuat kebahagiaan istri-istri mereka, anak-anak mereka pun terganggu. Jadi kita harus menyadari kemerdekaan yang Allah berikan pada kita itu bukan berarti kita merdeka berbuat sesuka hati hingga menimbulkan gangguan bagi orang lain. Nah, kalau kita perhatikan negeri kita saat ini, kemerdekaan yang sedang kita peringati ini kemerdekaan siapa sebetulnya? Kemerdekaan seluruh anak bangsa yang mewarisi kemerdekaan dari perjuangan orang-orang tua kita yang berjuang untuk kemerdekaan negeri ini dan anak bangsanya. Baik itu kaya, miskin diperlakukan sama. Orang yang di atas maupun yang di bawah hukum berlaku sama. Jangan tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas seperti yang dibacakan dalam doa rapat paripurna kemarin. Apa yang dibacakan dalam doa tersebut menggambarkan negeri kita yang sebenarnya. Bahwa kemerdekaan yang ada pada saat ini, kemerdekaan untuk para penguasa, untuk pengusaha, untuk para taipan-taipan, mereka dapat mempergunakan perangkat-perangkat hukum media mereka untuk menjas dan membenarkan seluruh perbuatan mereka dan rakyat diperdayakan. Bahkan partai-partai yang berdiri dengan tujuan untuk memperjuangkan hak asasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi mereka, ternyata wakil-wakil rakyat yang duduk di partai bukan lagi berjuang untuk kepentingan rakyat. Pada saat mereka berkampanye, mereka menggunakan nama rakyat, mempergunakan janji-janji yang begitu indah, tapi begitu mereka duduk di atas, mereka lupa pada janji mereka. Mereka mengkhianati amanat yang Allah amanatkan di atas pundak mereka. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menghalalkan segala cara untuk kepentingan mereka. Oleh karena itu kemerdekaan semacam ini kemerdekaan yang ditentang oleh Allah. Dan rakyat harus memahami bahwa saat ini sebetulnya bangsa kita, negara kita belum merdeka dan kewajiban mereka untuk meluruskan, memperbaiki apa-apa yang belum baik dan mengingatkan para pejabat mereka bahwa apa yang mereka lakukan pada saat ini mereka telah menginjak-injak dan menodai kehormatan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para leluhur kita. Oleh karena itu wajib atas kita semua untuk bermujahadah. Bermujahadah pertama menghadapi hawa nafsu kita. Bermujahadah menghadapi syaitan yang telah bersumpah untuk memperalat kita dan menjadikan kita sebagai pengikutnya. Dan kita juga harus bermujahadah menghadapi dunia dan daya pesona dan daya pikatnya hingga tidak membuat kita merasakan kemerdekaan sendiri dengan merusak kemerdekaan orang lain. Oleh karena itu syahid Karbala
cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Husain ibnu Ali bin Abi Thalib. Ketika dia ditanya mengenai definisi kemerdekaan, ucapan beliau amat indah sekali. Beliau menghadapi tekanan, bahkan menghadapi penganiayaan, sampai pada akhirnya pun dia terbunuh dengan kepala terpisah dari tubuhnya. Pada saat-saat jenggotnya penuh dengan darah, di tengah-tengah kepungan musuh, air matanya berlinang-linang. Kemenakan yang masih hidup bertanya, "Ma yubkika ya amma, apa yang membuat kamu menangis? Alasna alal haq, bukankah kita ini dalam kebenaran?" Dijawab, "Bala ya benar akhi." Benar, kita dalam kebenaran. "Fama yubkika, apa yang membuat kamu menangis?" Dijawab, "Alladzi yubkini," yang membuat aku menangis. "Lima haula'i yatatayaruna fi jahannam bisababi." Kenapa mereka harus satu persatu melontarkan diri mereka ke dalam api neraka jahanam? Disebabkan karena saya. Beliau telah memberikan kesempatan pada mereka untuk membiarkan dirinya pergi meninggalkan mereka, agar mereka tidak sama sekali ternoda oleh darah dan kehormatan. Tapi ternyata mereka-mereka yang menginginkan dunia dan mengejar hawa nafsu, mempercayai janji-janji yang diberikan oleh Ubaidillah bin Ziyad, mereka tidak memperdulikan semua itu. Nah, ketika beliau ditanya mengenai kemerdekaan, dalam suasana yang cukup berat, beliau mengatakan apa? Kan beliau dipaksa untuk berbaiat pada Yazid. Dia menolak. "Maka nalimithli an yubayya Yazid." Bagaimana mungkin orang seperti saya berbaiat pada Yazid? Mustahil. Seorang peminum, seorang penzina, seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan keji, kalau saya berbaiat padanya, bagaimana tanggung jawab saya di hadapan Allah? Dia mengatakan, "Al-hurru hurrun fi jami'i ahwali." Seorang merdeka itu dalam keadaan apapun dia tetap merdeka. "In asabathu musibatun sabaralah." Kalau dia menghadapi musibah bagaimanapun berat, dia akan bersabar. "Wa in tadakat alaihil masaib." Walaupun musibah bertubi-tubi menimpa dirinya. Kemudian, "Wa in usira awistubit." Walaupun dia ditawan sebagai seorang tawanan, atau dia sebagai seorang budak hamba saya, tetap dia tidak kehilangan kemerdekaan. Oleh karena itu Yasir dan Sumayyah, walaupun orang-orang dari kalangan hamba sahaya, ketika para tuan mereka dulu memerintahkan apa saja untuk mereka lakukan, begitu mereka beriman, begitu mereka yakin akan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasul, mereka disiksa, dianiaya, dijanjikan berbagai macam janji, tetap menolak untuk meninggalkan keyakinan mereka. Bahkan disiksa dengan siksaan yang pedih, mereka tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Pada saat menjelang ajal, mereka menitipkan salam untuk Rasulullah SAW. Dan Rasul mengatakan, "Sabran ala Yasir," bersabarlah wahai keluarga Yasir, "inna mau'idakumul jannah," tempat pertemuan kita adalah surga. Jadi seorang merdeka, tetap dia merdeka, baik sebagai tuan, sebagai seorang budak, baik seorang yang dalam keadaan tertawan, atau seorang yang merdeka. Dia tetap betul-betul mencintai kemerdekaan untuk dirinya dan kemerdekaan juga untuk orang lain. Tapi kalau orang yang cinta kemerdekaan untuk dirinya, tapi dia tidak menghargai kemerdekaan orang lain, maka dia betul-betul merupakan penjahat yang betul-betul harus disingkirkan. Jadi sebetulnya kemerdekaan yang sebenarnya itu bisa seseorang mampu untuk memerdekakan dirinya dari penjajahan hawa nafsunya, penjajahan syaitan, dan kecintaan kepada dunia yang menghilangkan akal sehatnya. Dia tetap berakal baik dalam kondisi lapang maupun sempit, sehat ataupun sakit, di atas maupun di bawah, tetap menjadi orang yang tidak kehilangan akal sehatnya. Itu yang kita harapkan. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Jadi pemahaman orang tentang kemerdekaan masih belum memadai ya. Barangkali perlu ada fikih kemerdekaan nih, Ustaz Heri. Anak kira perlu itu juga. Rasanya begitu Mas Ustaz. Dan saya juga pengen menyeru kepada orang-orang muda yang sudah sepuh, laki-laki, perempuan, anak-anak, ambil perannya Mas, ambil perannya. Kalau hari ini kita tidak bisa berharap, tidak bisa bersandar kepada satu struktur sistem pemerintahan, ya udah nggak apa-apa. Kalau hari ini yang merugikan justru menjebak kita, trapping rakyat dan bangsa Indonesia ini justru namanya pemerintah, ya udah nggak apa-apa, dia akan bertemu dengan Allah nanti. Kita yang berjuang,
Kita yang berjuang dengan segala daya upaya. Kalau perlu menekan pemerintah, memberikan masukan yang positif, memberikan sumbangan-sumbangan yang produktif. Kan kalau dalam suratul Mukminun itu apa ayatnya? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kita diperintahkan, orang yang beruntung itu orang yang sukses, orang yang merdeka itu yang mampu menjaga dirinya dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Artinya kita ini harus produktif dan positif. Kita lakukan yang kecil-kecil. Kami ini menyeru di Radio Silaturahim, dari Radio Silaturahim ini menyeru. Di Bandung Ustaz ada komunitas namanya Komunitas Penolong Janda. Kontroversial sekali judulnya. Tapi memang beliau-beliau ini melakukan sesuatu yang bergerak menolong sekumpulan masyarakat, anggota warga negara yang tidak disantuni oleh negara. Padahal itu adalah amanat undang-undang. Fakir, miskin, dan yatim serta terlantar tanggungan negara. Itu amanat undang-undang. Kalau negara belum bisa menanggungnya, insya Allah kaum muslimin mampu menanggungnya. Insya Allah saudara-saudara kita mampu menjaminnya. Nah, ini yang harus kita gerakkan. Seluruh masyarakat harus bergerak dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing, meskipun kecil. Kalau mampu menyediakan makanan setiap hari Jumat untuk seluruh kaum muslimin dan memotivasi mereka untuk masuk ke masjid sholat Jumat, lakukan. Itu baru merdeka. Dan ketika dulu Perdana Menteri pertama kita, Muhammad Nasir, itu merangkap sebagai Menteri Penerangan. Pakaiannya sehari-hari ke kantor itu sarung, hem, dan jas. Jasnya beliau itu tembelan Mas di sebelah kanan. Di sebelah kanan pundak itu ditempel, ditisik gitu. Lalu McTurnan Kahin, salah seorang reporter dan wartawan terkemuka itu tanya, kok jasnya Perdana Menteri begini sih gitu. Nggak pantas lah Perdana Menteri pakai begini nih, nggak pantas. Apa jawabannya Buya Nasir? Yang dibutuhkan Indonesia ininya dan ininya, sambil menunjuk dadanya dan menunjuk kepalanya, bukan jasnya. Bukan jasnya. Artinya Buya Nasir itu ingin menanamkan kepada seluruh pewaris pemerintahan dan tata sistem kelola negara, jangan ribut sama jasnya. Sekarang kalau nggak pakai, sekarang Ustaz, kalau rapat-rapat partai itu, kalau peserta rapat itu bawa Alphard, mobil yang dalam kategori eksklusif dan eksekutif, itu derajatnya baru tinggi. Tapi kalau bawa cuma Innova, itu nggak dianggap, Ustaz. Artinya jauh sekali dari apa yang kita perjuangkan sebagai negeri dan bangsa yang mau merdeka. Bung Hatta itu tercatat dalam negara punya hutang sekian $120 atau $120 atau karena beliau nggak punya sepatu, Ustaz, untuk menghadiri sidang konferensi internasional. Negara bilang aku yang membelikan, Bung Hatta enggak, aku yang pakai, aku yang hutang. Sekarang semua orang mengambil bagian dari negeri. Semua orang mencuri apa yang bukan haknya. Semua orang berlomba menuai apa yang tidak pernah dia tanam. Yang paling dirugikan kaum muslimin, karena kaum muslimin adalah penduduk terbesar negeri ini. Yang paling dirugikan adalah seluruh bangsa Indonesia. Andai saja Ustaz, dana korupsi yang dipakai. Kita ini masih kekurangan sekolah tataran tahap SD ini, Ustaz. Sekolah dasar negeri itu, kita itu masih hanya memenuhi kebutuhan 57% kebutuhan sekolah dasar. SMP lebih kurang lagi. SMA lebih kurang lagi. Yang membantu siapa? Yang membantu Muhammadiyah dengan sekolah Muhammadiyahnya. Yang membantu siapa? Yang membantu Nahdlatul Ulama dengan SDN dan sekolah ma'arifnya. Pesantren dan pondok-pondok yang ada, sekolah-sekolah swasta. Pemerintah tidak mau, tolong disadarin oleh Presiden Jokowi. Dia tidak mampu menggerakkan negara ini sendirian. Nggak boleh. Nggak bisa. Dan mustahil. Mustahil. Negeri ini dihuni oleh 250 orang Indonesia yang hebat-hebat semua. Manfaatkan sampai sedetil mungkin kemampuannya. Pesan yang disampaikan oleh Buya Nasir itu keren, Mas. Beliau bilang gini, tanam saja, jangan pedulikan kapan menuainya. Barangkali anak dan cucu kita
yang akan menunainya. Barangkali kita tidak merasakan musim panennya, tapi kita pastikan Indonesia akan berlanjut sampai anak turun kita. Itu Buya Nasir mengatakan gitu. Sekarang kita berlomba-lomba menuai tanpa menanam, Ustaz. Bahkan kita ingin menikmati hasil tanaman orang lain. Tanaman orang lain. Dengan berbuat aniaya. Betul. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan Mas Krisna ini, tidak mungkin bangsa ini merdeka kecuali dia tahu menempatkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Kalau dia menempatkan dirinya pada satu tempat yang hanya menguntungkan dirinya, pribadinya, tapi merugikan orang lain, maka cara semacam ini cara yang ditolak oleh agama, oleh akal sehat, bahkan ditolak oleh agama manapun sebenarnya. Oleh karena itu pada ayat 112 dari surat Hud Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Hendaklah kamu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan kebenaran sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Diikuti oleh orang-orang yang bertaubat bersamamu. Orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala niscaya dia tidak akan mengikuti hawa nafsunya, tidak akan menyalahgunakan kemerdekaannya sesuka hatinya dia, tapi selalu dalam berbuat, bertindak, selalu dia melihat Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahwa semua langkah-langkahnya diawasi, dicatat dan kelak akan diperhitungkan. Jadi betul-betul yang mengawasi dirinya langsung adalah Allah Subhanahu wa taala dengan pengawasannya. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah, baik yang sekecil-kecilnya maupun yang besar, baik yang kita sembunyikan dalam hati maupun yang kita tampakkan. Maka istiqamahlah kamu wahai Rasulullah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu, dan jangan kamu melampaui batas. Wala tatghaw. Kata tagha yatgha dalam bahasa Arab itu sikap melampaui batas, keluar dari rel kebenaran dan keadilan. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat. Seorang hamba yang beriman, yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatannya, bagaimana mungkin dia akan melakukan perbuatan aniaya walaupun dalam kesendirian. Nah, seperti yang Ustaz Heri tadi katakan, dalam kondisi apapun kita harus menjadi orang yang benar-benar aktif, produktif. Bukan hanya bekerja, berbuat untuk diri kita, tapi kita juga berbuat untuk kebaikan masyarakat banyak. Bukan hanya memperjuangkan kemerdekaan kita, juga kemerdekaan orang lain. Kalau kita sudah bisa merasakan kemerdekaan orang lain sama dengan kemerdekaan kita, hak asasi orang lain sama dengan hak asasi kita, seperti yang Rasulullah katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang dari kalian hingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai bagi dirinya. Dan Allah mengutuk, Allah melaknat, Allah menutup pintu ampunannya dan menyiapkan azabnya bagi orang yang mempergunakan standar ganda. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Gunakan kata wail sebagai pembukaan dari surah Mutaffifin, orang yang curang, yang selalu mempergunakan standar ganda. Kecelakaan, kebinasaan bagi para mutaffifin, bagi para penjajah nih yang selalu bersikap curang. Terkadang tanpa kita sadari, diri kita juga seorang penjajah. Betul. Kita menjajah keluarga kita, menjajah anak kita. Kita ingin selalu dituruti, dihormati, tapi hak-hak mereka tidak kita berikan. Kita ingin perasaan kita betul-betul diperhatikan, perasaan orang lain tidak. Kita ingin hak kita sebagai majikan betul-betul dipenuhi, tapi hak-hak buruh yang bekerja pada kita, jangankan hak-hak yang bersifat materi, perasaannya pun tidak kita hargai. Cacian, makian, merendahkan, kita beranggapan hanya mereka yang diuntungkan oleh apa yang kita berikan, tanpa kita sadari bahwa kita betul-betul menerima keuntungan yang besar dari hasil pekerjaan dan usaha mereka. Jadi Allah katakan celaka binasa. Tiada harapan sama sekali bagi para mutaffifin.
Siapa mereka? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau menyangkut hak mereka yang ada pada orang lain, takaran timbangannya dia minta untuk dipenuhi. Dia tuntut terus. Terus dia tuntut. Dia tidak akan toleransi dalam hal ini. Walaupun terhadap orang yang lemah, yang seharusnya dia berbelas kasihan, bersikap ihsan, dia minta haknya dipenuhi. Oleh karena itu kita jumpai bagaimana mereka kalangan konglomerat yang memiliki perkebunan hanya disebabkan karena seorang mencuri atau mengambil satu barang daripadanya. Mereka menuntut agar orang ini diadili. Agar orang ini betul-betul dihukum dengan seberat-beratnya. Tanpa mereka memperhatikan perkebunan mereka itu yang mereka bangun, pernah nggak memperdulikan lingkungan mereka? Masyarakat yang lemah, yang miskin. Apakah Allah ciptakan dunia ini hanya untuk kepentingan mereka? Mereka harus peduli terhadap lingkungan mereka. Oleh karena itu, seorang yang mencuri karena lapar dalam Islam, karena terdesak, tidak dikenakan hukuman. Malah konglomerat pengusaha yang mendesak dirinya hidup dalam keadaan seperti ini dan tidak peduli, itu yang dikenakan hukuman dalam Islam. Jadi kecelakaan kebinasaan bagi para mutaffifin yang kalau menyangkut hak mereka, mereka minta untuk dipenuhi. Tapi kalau menyangkut hak orang lain, dia berupaya untuk mengurangi dan bersikap curang. Apakah mereka tidak sadar bahwa diri mereka akan dibangkitkan pada hari yang dahsyat? Ketika mereka berdiri di hadapan Rabbul Alamin, bagaimana Rabbul Alamin akan membiarkan orang ini berbuat aniaya terhadap hambanya? Tuhan yang maha kuasa, yang maha pengasih, maha penyayang, yang memberikan segala-galanya untuk kita, dia haramkan perbuatan aniaya atas diri. Sampai dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan kezaliman atas diriku terhadap siapapun. Wa ja'altuhu bainakum muharram. Aku jadikan ini sebagai perbuatan yang diharamkan atas kalian. Fala tadzalam. Jangan kalian berbuat aniaya terhadap sesama kalian. Nah, bagaimana seorang hamba bisa dipanggil di hadapan Allah mempertanggungjawabkan perbuatan yang berbuat aniaya terhadap sesamanya? Apalagi seorang pemimpin di mana jangkauan dan efek perbuatan itu amat luas, bukan satu dua orang. Sampai Allah ancam dalam surat Al-Mutaffifin ini, kalla innahum ar-rabbihim yawma idin la mahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Pastikan bahwa mereka semua akan terhijab dari Tuhan mereka. Mereka akan mendekam dalam api neraka jahim dan Allah katakan, inilah yang dahulu kalian dustakan. Maka Allah dengan tegas di samping memerintahkan kita istiqamah dalam kebenaran, jangan kita dipengaruhi oleh sikap orang lain yang buruk, kita ikut buruk, ya. Pada saat orang lain baik, kita baik. Lingkungan buruk, kita terpelosok dalam keburukan. Tidak. Kita harus tetap dalam pendirian dan kebenaran kita. Allah tegaskan pada ayat berikutnya, ayat 113 dalam surat Hud tadi, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan pernah kalian condong dekat, bergalang-gulung, bergaul dengan orang-orang yang zalim. Karena kalau kalian bergaul bersama mereka, walaupun tidak ikut melakukan perbuatan mereka, fatamassakumun nar, kalian akan kena azab api neraka. Wa ma lakum min dunihi min awliya. Kalian tidak akan menjumpai seorang pun yang kuasa menolong kalian. Tsumma la tunsarun. Oleh karena itu, walaupun kita membenci kezaliman, tapi kita duduk berkumpul bersama orang yang zalim. Duduk bersama mereka bukan untuk memberikan nasihat, berkumpul bersama mereka. Kemudian juga bergaul bersama mereka. Walaupun kita tidak menikmati hasil mereka, Allah gabungkan kita bersama mereka. Ngeri banget itu. Oleh karena itu terhadap pejabat-pejabat yang korup, pengusaha-pengusaha yang zalim, kita tidak boleh sama sekali bergaul bersama mereka, duduk bersama mereka, berkumpul bersama mereka, kecuali datang memberikan peringatan. Ittaqillah. Kalau kita duduk bersama mereka, tertawa di tengah-tengah mereka, membiarkan perbuatan mereka tanpa mengingatkan mereka, maka Allah kumpulkan kita bersama mereka. Nah, bagaimana kita selamat dari semua ini? Bagaimana kita cara menjaga diri kita agar tetap dalam kompas? Saya pernah satu hari kira-kira tahun 77, saya berada di sebuah perahu di tengah-tengah gelombang yang amat dahsyat. Pada saat angin barat. Kapal kecil di tengah gelombang terombang-ambing. Lalu saya perhatikan bagaimana jurumudi berusaha untuk mempertahankan dia punya arah perlayaran dengan mengikuti kompas. Pada saat itu di antara 8-9. Dalam kondisi yang amat berbahaya.
subhanallah, tiba di tujuan dengan selamat. Pada saat itu kita berjanji, ya Allah, kalau Engkau selamatkan kami, kami akan menjadi orang-orang yang bertakwa, yang soleh. Tapi subhanallah, syaitan ini sering menggelincirkan kita, hawa nafsu kita. Belum lagi terkadang kita ini sebagai manusia tidak lepas dari pengaruh lingkungan. Walaupun ustaz, kita ini orang-orang lemah, tanpa kebersamaan yang saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, mudah kita larut. Oleh karena itu ayat berikutnya Allah mengatakan, aqimis shalah tarafayn nahari wa zulafa minal lail. Dirikan salat bersama-sama pada dua tepi siang. Pada saat pertama kali kita bangun di waktu pagi, kemudian tepi yang kedua zuhur dan asar sebelum terbenam matahari. Wa zulafa minal lail, dan pada waktu permulaan malam maghrib dan isya. Supaya waktu kita selalu terisi dengan ingatan kepada Allah. Setelah itu Allah katakan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam suasana sholat berjamaah, berzikir bersama-sama, akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan di antara waktu sholat. Dzalika dzikra lidzakirin, dan tujuan sholat ditegakkan untuk selalu mengingatkan kita agar kita berada pada kompas perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul kalau kita bisa menempatkan diri kita pada rel istiqamah, selalu menuju Allah, mengharapkan ridha-Nya, berpegang pada kebenaran, kita mencintai kebaikan di samping untuk diri kita juga untuk orang lain. Kita berupaya untuk menghalau keburukan dari diri kita, dan kita juga menghalaunya dari orang lain. Oleh karena itu sabda-sabda ujar-ujar orang-orang dahulu, seperti Konghucu atau Konfusius dan lain-lain sebagainya, saya kalau perhatikan, hikmah-hikmah yang keluar dari mulut mereka membuat saya menduga bahwa mereka merupakan nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Pada peringatan kelahiran Konghucu yang ke-2500 tahun kalau tidak salah, saya mendengarkan ceramah dari tokoh-tokoh agama mereka, mengatakan Locu berkata, atau Nabi Locu berkata, kalau kamu tegak, jangan lupa kau juga tegakkan dan bangunkan saudaramu. Bila kamu maju, hendaklah kamu berupaya untuk memajukan juga saudaramu. Saya dengarkan dari awal hingga akhir, apa yang disampaikan merupakan sabda-sabda ujar para nabi dan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Tidak ada pertentangan ya? Tidak ada sama sekali pertentangan. Oleh karena itu kita berharap, seperti yang tadi Mas Krisna katakan, perlu fikih kemerdekaan dalam arti sebenarnya, karena ini menyangkut hal-hal yang amat betul-betul vital dalam kehidupan berbangsa bernegara kita, hingga setiap orang tidak semena-mena menyalahgunakan kemerdekaan. Oleh karena itu, kita wajib mengontrol para pejabat kita, para pemimpin kita, bukan hanya memilih, meninggalkan begitu saja, dan kita ingin pemimpin yang mulutnya santun, adil, bekerja untuk kepentingan bangsa, negara, dan betul-betul menghormati hak asasi setiap manusia. Itu yang kita inginkan, dan dia betul-betul merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Iwan dan Anat masih dalam acara Dialog Kemerdekaan bersama Ustadz Hussein dan Ustadz Heri Nurdi. Ustadz, tadi Anda dengar dari penjelasan itu bahwa kemerdekaan Indonesia ini sepenuhnya peran umat Islam. Dulu Soekarno kalau nggak salah dekat dengan ulama-ulama, dengan Hasan, dia suka diskusi. Nah Ustadz, peran Umaro, hubungan Umaro dengan ulama harusnya seperti apa Ustadz terjalinnya Ustadz? Jangan lupa Mas Krisna, guru besar Soekarno itu namanya Haji Cokro Aminoto, Umar Said Cokro Aminoto. Itu guru pertamanya Soekarno. Dan guru hampir sebagian besar founding fathers Indonesia. Semuanya kuliahnya di bawah pendidikannya Pak Cokro Aminoto. Pak Cokro itu punya 3 ajaran utama. Yang pertama, sebersih-bersihnya akidah. Itu yang pertama, ditanamkan kepada seluruh muridnya. Bersih akidah. Kedua, setinggi-tingginya ilmu. Ketiga, sepandai-pandainya siasat. Ini Trisula Cokro Aminoto yang ditanamkan kepada muridnya. Nah, hubungan umaro, ulama, itu memang saya ingin mencontohkan, memang tidak selalu harmonis. Dalam Indonesia ini ada peristiwa-peristiwa Soekarno berbeda pendapat secara politik, secara diametrikal dengan Buya Hamka. Sampai Buya Hamka dipenjarakan. Tapi apa yang disampaikan ketika Buya Hamka
ditanya oleh sahabat-sahabatnya untuk mengkafirkan Soekarno. Dia bilang tidak, saya nggak berani mengkafirkan Soekarno. Terima kasih ya. Saya berterima kasih karena kesempatan yang diberikan Soekarno di dalam penjara untuk saya menulis Al-Azhar. Dan ketika Soekarno wafat, ajudannya itu cuma diberi pesan, yang mengimami jenazahku Buya Hamka. Dan ketika Buya Hamka dijemput oleh ajudannya ini untuk ke Wisma Yaso di Gatot Subroto, tidak ada satupun keraguan Buya Hamka untuk tidak berangkat. Buya Hamka langsung ngambil jubah, berangkat mengimami sholat jenazah. Tidak ada keraguan satupun. Setelah Buya Hamka mengimami jenazah Bung Karno, memang ada polemik di antara sahabat dan kaum muslimin. Kenapa kok mau, kenapa nggak ditolak? Dia saudaraku, kata Buya Hamka. Dia saudaraku. Jadi memang tidak selalu dalam hubungan yang harmonis. Tapi para ulama itu juga tahu benar pesan Rasulullah SAW yang mengatakan, tolonglah saudaramu baik ketika dia dizolimi maupun ketika dia menzolimi. Ketika dizolimi dia dibela saudaranya. Ketika menzolimi kita harus cegah. Itu yang dilakukan oleh ada peristiwa ini Ustaz, namanya Haji Karim Oi. Jadi saudara-saudara kita yang Tionghoa ini jangan merasa terasing dengan orang kaum muslim ini, kita saudara. Ada seorang muslim Tionghoa namanya Karim Oi. Barangkali di zaman itu tahun 1930 rasanya Ustaz. Itu Indonesia belum punya banyak mobil, Mas. Salah satu yang punya mobil cukup representatif adalah Haji Karim Oi. Beliau punya mobil Fiat bikinan Itali. Ketika Asy-Syahid Imam Mukhtar, Umar Mukhtar di Libya ditangkap oleh Mussolini dan dihukum gantung, Haji Karim Oi melakukan protesnya. Dia bakar satu-satunya mobil Fiat yang dia punya. Dia, Masya Allah. Dia protes bahwa ini bagian dari pernyataan sikap kami sebagai Muslim Indonesia menentang penjajahan Italia, fasisme yang ada dan mencaplok Libya. Belum ada internet, Mas. Belum ada Twitter dan Facebook. Tapi jaringan informasi ulama, pedagang muslim, pejuang muslim itu sudah kokoh. Karena itu ketika Indonesia merdeka, yang didatangi dulu oleh Agus Salim dan delegasi kemerdekaan siapa? Mesir. Dan yang pertama memberikan pengakuan kemerdekaan itu ada dua tokoh besar. Yang pertama Haji Amin Husaini, Imam Masjidil Aqsa. Yang kedua Imam Hasan Al-Banna, pimpinan Ikhwanul Muslimin, yang memberikan pengakuan kami mendukung Indonesia merdeka. Jaringannya kuat, Mas. Jaringannya kuat. Jadi ketika merdeka, yang didatangi oleh pemimpin-pemimpin muslim adalah pemimpin-pemimpin muslim yang lain. Betul. Lewat mana itu ya jaringannya? Wah, itu luar biasa. Dulu zaman kita kanak-kanak, kalau kita ingin berpuasa esok hari, kita dengarkan radio, mendengarkan kabar kira-kira di Saudi Arabia pada saat itu, mereka melihat bulan apa tidak. Menggunakan radio langsung. Begitu kita dengar di sana melihat bulan, kita sama-sama berpuasa. Kalau di sini kita tidak melihat bulan. Artinya hubungan dahulu kala itu betul-betul bukan hanya sebatas satu kota atau negeri, kita merasa umat ini merupakan satu umat. Dan memang kita sadari betul-betul dari pertanyaan Mas Kisah tadi, bagaimana seharusnya hubungan antara para ulama dan umara ini. Seharusnya peran dari umara ini terus memberikan nasihat, masukan, mengingatkan para pemimpin untuk tetap dalam kebenaran, keadilan. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan sekarang diperlukan ketegasan pada saat pemimpin melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan buat bangsa dan negara. Nah, kita lihat pada masa Soekarno. Soekarno termasuk seorang yang rajin membaca. Dan rasa ingin tahunya cukup besar. Dan dia kita akui sebagai seorang muslim. Cuma memang pada saat itu kita berada pada semangat kemerdekaan revolusi yang begitu besar. Terkadang kiai-kiai ulama-ulama itu dalam memberikan nasihat kepada Bung Karno terlalu berlebihan. Melakukan kecaman, cacian, makian. Soeharto pergi haji ke Peking. Soekarno pergi haji ke Peking.
Soekarno bermain perempuan di sana, sini dan lain sebagainya. Kecaman-kecaman secara berlebihan mengakibatkan Soekarno akhirnya menjaga jarak dengan para ulama. Sampai pada kata-kata mengkafirkan diri, menjaga jarak. Nah dengan sendiri pada saat dia menjaga jarak, dia butuh teman. Akhirnya teman-teman yang merangkul dirinya, teman-teman yang menjauhkan Bung Karno dari umat Islam dan membisik-bisikkan dirinya terkadang untuk melakukan tindakan-tindakan yang membuat keharmonisan antara Bung Karno, para ulama dan umat Islam semakin apa? Semakin menegak. Jauh. Nah ini tidak lepas dari rencana busuk pihak asing yang berupaya untuk membuat hubungan antara pemimpin, rakyat dan ulama atau pemimpin dan umat Islam ini bagikan lawan. Oleh karena itu kita lihat pada masa Soeharto bagaimana mereka berhasil untuk membuat pemerintah itu di mata umat Islam merupakan musuh lawan yang wajib untuk diperangi. Terutama sekali pada masa LB Murdani. Dan laporan-laporan yang datang kepada Presiden Soeharto, laporan-laporan yang selalu memberikan anggapan kepada Pak Harto bahwa umat Islam akan melakukan kudeta. Bahkan kita tahu betul-betul komando jihad pada masa itu justru dari kalangan intelijen yang datang, memberikan senjata, memberikan anjuran untuk melakukan jihad. Setelah itu mereka ditangkap dan memberikan masukan kepada Pak Harto bahwa ternyata ulama-ulama Islam melakukan gerakan-gerakan untuk melakukan tindakan kudeta. Tapi pada masa akhir pemerintahan Soeharto, beliau menyadari ternyata ini semua merupakan masukan-masukan yang tidak benar. Nah ketika beliau mendekat kepada umat Islam pada akhir pemerintahan dia, kita lihat pihak-pihak lawan tidak dapat menerima ini, langsung mereka berupaya untuk menjatuhkan Pak Harto. Pada saat jauh dari umat Islam, mereka berikan dukungan. Pada saat dekat, harmonis dengan umat Islam, pada masa pemerintahan terakhir dari pemerintahan Soeharto, bagaimana mereka bersama-sama untuk menjatuhkan Pak Harto, menghancurkan perekonomian kita, agar apa? Agar kedekatan, keharmonisan antara umat Islam, ulama-ulamanya dengan pemimpin tidak terjadi di negeri kita. Karena ini menjadi ancaman bagi kalangan Taipan, kalangan-kalangan asing yang berupaya untuk menjajah negeri kita dengan bekerja sama dengan para pemimpin-pemimpin boneka. Nah pada masa Bung Karno kalau kita perhatikan, saya ingat pada masa kanak-kanak ya, kita dengarkan kebesaran Soekarno itu luar biasa. Rakyat-rakyat kecil mencintai negara ini, bangsa ini, semangat kecintaan pada tanah air, ya, jiwa patriotik ditanamkan. Itu begitu besar. Bahkan anak-anak kecil selalu mendengarkan cerita-cerita yang indah mengenai Bung Karno. Di sisi yang lain kita jumpai, kaum muslimin menganggap Soekarno ini seorang komunis, seorang yang kafir, seorang yang bergelimangan hawa nafsu, tanpa sama sekali kita memperhatikan sebab-sebab yang menjerumuskan Soekarno ke dalam kondisi seperti ini. Kenapa sampai dia berdekatan dengan kalangan komunis? Semua latar belakangnya disebabkan karena sikap juga ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang tidak bijaksana terhadap Soekarno. Padahal kalau kita lihat tulisan-tulisan Soekarno, ucapan-ucapan, pernyataan-pernyataannya menunjukkan dia seorang yang faham betul mengenai Islam. Dan kecintaannya, rasa ingin tahunya terhadap apa? Terhadap kebenaran Islam. Sebagai contoh, sekali waktu ketika di Istana Bogor, dia mengundang banyak orang, termasuk duta-duta besar dari berbagai macam negara datang. Ketika itu mereka sedang membicarakan bahwa kalau seorang berbuat kebaikan sepanjang hidupnya, tapi dia tidak beriman kepada Allah, dia mempersekutukan Allah, maka kebaikannya sia-sia. Kebaikannya sia-sia. Yang diterima di sisi Allah hanya orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Nah, Bung Karno bertanya-tanya, kenapa ini orang yang berbuat kebaikan begitu banyak, ternyata mendapatkan akhir yang buruk dan sia-sia. Sedangkan seorang Muslim ya, yang berbuat kebaikan sedikit, tetapi dia selamat di hari kemudian nanti. Ketika dia dalam keadaan bingung, datang seorang rektor Universitas Medan. Saya lupa namanya siapa pada saat itu. Datang menjumpai Bung Karno langsung sambut dirinya. Kebetulan dia seorang, kalau tidak salah dia seorang ahli matematik pada saat itu, rektor tersebut. Begitu datang,
Bung Karno mengajukan pertanyaan ini kepada orang tersebut. Saya ingin bertanya pada Anda. Banyak orang berbuat kebaikan kita jumpai, tapi dengan akhir yang buruk. Tapi kita jumpai ada seorang berbuat kebaikan tidak terlalu banyak, tapi mendapatkan akhir yang baik. Nah, dia berikan gambaran contoh mengenai seorang mukmin yang beriman kepada Allah, ya, dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan, tapi tidak sebaik orang non-muslimin yang berbuat kebaikan, tapi dia seorang yang tidak beriman. Di mana keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akhirnya, dan saya pernah bertanya kepada sekian banyak orang, ternyata saya tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Akhirnya, orang ini mengatakan, saya akan berikan jawaban sederhana buat Bapak. Jawaban matematis. Lalu dia mengambil sebuah kertas, kemudian dia menulis angka 0 dalam jumlah yang banyak. Kemudian dia menulis lagi angka 1 dengan 1 0. Kemudian dia bertanya pada Bung Karno, kira-kira mana yang lebih tinggi nilainya? 0 yang begitu banyak, apa angka 0 yang sebelumnya terdapat angka 1? Kalau 0 kita kalikan 1 triliun, hasilnya berapa? Tapi 1 ditambah 1, 1 ditambah 2 ditambah 3, niscaya bilangan tersebut lebih banyak dan lebih berarti. Begitu juga semua amal kebaikan yang dilakukan manusia apabila tidak sama sekali dasari iman kepada Allah pencipta alam semesta yang menganugerahkan semua nikmat yang ada pada kita, bagaimana mungkin akan diterima? Kita melakukan kebaikan dengan mengingkari yang memberikan kebaikan tersebut kepada kita semua. Oleh karena itu, amal seorang musyrik, seorang yang tidak beriman, walaupun banyak, walaupun berbilang, karena keingkaran kepada penciptanya, mempersekutukannya dengan selainnya, padahal dialah satu-satunya pencipta yang menciptakan alam raya dan seluruh isinya, tidak akan diterima di sisi Tuhannya. Tapi seorang mukmin yang berbuat kebaikan, betapapun sedikit kebaikannya, tapi karena dia mensyukuri Tuhannya, mengakui kekuasaannya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hargai kebaikan yang dilakukan. Di sini Bung Karno betul-betul terkagum-kagum dengan jawaban tersebut. Ini merupakan jawaban yang sederhana. Jadi kita lihat Bung Karno sebagai seorang pemimpin, kita lihat perjuangannya, jasa-jasanya, kedekatan dengan para ulama pun pada cukup baik. Walaupun kita jumpai sikap Bung Karno terhadap para ulama terkadang sebahagiannya bersikap keras, bahkan memenjarakan mereka karena perbedaan. Ini merupakan kesalahan yang tidak dapat diingkari. Tapi Buya Hamka sebagai seorang tokoh, ternyata dia tidak sama sekali mendendam sebagaimana Nelson Mandela tidak mendendam pada orang yang pernah mengubur dirinya hingga ke lehernya. Karena seorang pemimpin di saat bekerja bukan untuk kepentingan nafsunya, bukan untuk membalas dendam, memuaskan dirinya, tapi untuk kebenaran dan keadilan. Diminta untuk menyolatkan Bung Karno, dia tampil sebagai imam, walaupun banyak yang mengkritik perbuatannya. Bahkan Nelson Mandela, non-muslim, dia bisa berkata pada orang-orang yang pernah menyiksa dirinya ketika dipanggil, mereka dalam keadaan gemetar, di mata kalian tidak perlu takut. Saya tidak akan menghukum kalian. Tapi sebagai pelajaran, jangan pernah kalian lakukan perbuatan semacam ini terhadap orang lain. Artinya Allah tidak pernah sama sekali berdiam. Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Maka para pemimpin, para pejabat, apakah kalian akan meninggalkan dunia dengan kehinaan, dengan nama buruk yang akan dikenang oleh bangsa ini dan mempermalukan anak keturunan kalian? Apa kalian akan meninggalkan nama yang harum, perbuatan yang mulia? Harta akan berakhir, hidup juga akan berakhir. Tapi kebaikan yang kita lakukan dengan keimanan kepada Allah itu yang akan membuat kita menjadi sebutan sepanjang masa. Subhanallah. Ya Ustadz Heri dan Ustadz Hussein, di Indonesia ini orang pintar banyak ya, orang pintar, orang cerdas banyak. Tapi kenapa tidak memberi kecerdasan kepada bangsa, memberikan hasil yang luar biasa gitu? Apa nggak ada ruang yang diberikan oleh negara atau bagaimana? Kalau kata ibu saya, Heri nanti kalau kamu besar, jangan jadi orang pintar, jadi orang ngerti. Itu jauh lebih baik daripada orang pintar. Saya jadi merasa paham sekarang nasihat ibu saya. Jadi orang pintar banyak, tapi orang ngerti ternyata masih sedikit. Itu sedikit. Nah, kembali gitu ya ke, saya ingin mengutip dan
mengambil sejarah-sejarah kecil Ustaz Hussein dan Mas Krisna. Misalnya contohnya gini, semua orang diberi kesempatan yang sama memperjuangkan kemerdekaan dan kebenaran. Semua orang. Yang menjadi pertanyaan adalah kesempatan itu diambil dan digunakan atau tidak. Gitu. Misalnya contohnya kecil ya. Ketika Raden Saleh, Raden Saleh itu Hadrami Ustaz. Iya. Ya dari keluarga orang Arab yang memiliki tanah besar di Jakarta, dan tanahnya itu dihibahkan untuk banyak urusan di Jakarta ini, Mas Isna. Pelukis, kita mengenalnya sebagai pelukis. Ketika Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro berakhir, maka kerugian yang ditanggung oleh Belanda itu sangat besar, karena ini perang yang buat mereka meskipun pendek tapi melelahkan. Betul. Effortnya sangat banyak sebab Pangeran Diponegoro menggerakkan masyarakat, menggerakkan umat dengan agama. Nah, yang problem yang ingin saya ceritakan ini, ketika ini perang selesai, Raden Saleh ini sudah ada di Belanda, sedang belajar melukis. Dia ada di Eropa, di Jerman, bahkan beliau pernah melawat ke Aljazair untuk juga mengikuti perkembangan kemerdekaan, perjuang kemerdekaan di sana. Ketika di Belanda, dia melihat satu lukisan yang dibuat oleh pelukis Belanda, namanya Pineman kalau nggak salah. Pineman ini melukis peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu. Di Magelang. Siapa ya, Jenderal Dendels atau siapa? Jadi lukisan itu diberi judul Penyerahan Pangeran Diponegoro, dengan digambarkan gubernur jenderalnya yang bertolak pinggang, Diponegoro yang diperintah. Raden Saleh tuh nggak terima dengan lukisan itu. Maka bertahun-tahun kemudian dia membuat lukisan yang tidak kalah megahnya, judulnya Penangkapan Pangeran Diponegoro. Beda. Bukan penyerahan, tapi penangkapan Pangeran Diponegoro. Dan di dalam lukisan itu digambarkan yang mengangkat tangan di pinggang Pangeran Diponegoro, bukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Artinya, masing-masing orang memiliki peran dengan kapasitasnya melakukan perjuangan. Hari ini, lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro itu sudah dikembalikan oleh pemerintahan Belanda ke Indonesia, sudah milik Indonesia. Dan setiap kali kita melihat lukisan ini di Museum Gajah, kita ngerasa ini perjuangan ini gitu. Ini perjuangan. Kalau kita bertemu dengan ini Ustaz, orang-orang tua di wilayah Cikini Binatu, mereka tuh di situ ada masjid Mas, namanya Masjid Al-Ma'mur di pinggir sungai itu. Itu masjid tempat berkumpulnya para pejuang-pejuang dulu. Agus Salim kumpul di situ, sholat di situ. Abi Kusno kumpul. Itu diceritakan oleh masyarakat kampung. Masyarakat kampung diceritakan satu persatu. Dan hari ini kita kehilangan itu. Kita ulama-ulama bahkan cuma berjubah, berkopiah putih, berjenggot, ya. Kita menyampaikan ceramah-ceramah yang indah, tapi ternyata ke dalam kita ini keropos semua. Karena seperti yang tadi antum katakan, orang pintar banyak, tapi yang beramal, yang faham, yang mengerti sedikit sekali. Nah, kita merasa malu sebetulnya. Tapi kalau kita dibandingkan dengan para pejuang kemerdekaan kita, orang-orang tua kita dahulu kala, kita merasa malu. Apalagi dibandingkan dengan era-era sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dengan pemahaman ini kita menyadari kekurangan kita. Sepatutnya kalau kita ini bangkit, ya. Kita harus bangkit. Pertama, kita harus berjuang untuk memerdekakan diri kita dari penjajahan hawa nafsu kita. Kecintaan pada dunia, pada kekuasaan. Lupa bahwa ada yang lebih indah di hari akhir nanti. Kebahagiaan yang kekal abadi. Kehidupan yang amat indah, damai, dan sentosa. Di sini Pak Mas Krisna, saya ingin tambahkan berkaitan dengan saudara-saudara kita dari kalangan etnik Tionghoa. Jadi jangan sekali-kali mereka beranggapan bahwa kita berniat atau Islam mengajarkan kita untuk memperlakukan mereka berbeda. Sama sekali tidak. Bahkan kita meyakini peran, ya, dari orang-orang Tionghoa yang beriman dalam mendirikan pemerintahan Islam. Kita kan tahu bahwa Jin Bun
atau yang dikenal dengan Raden Fatah, ibunya seorang Tionghoa. Bagaimana dia seorang pemimpin yang bijaksana, yang menyebarkan Islam dengan penuh kedamaian, bahkan terhadap ayahnya Brawijaya V, bagaimana sikapnya yang santun, tidak maksa, tidak menekan, dan tetap dia hormat kepada orang tuanya. Jadi kalau kita perhatikan hubungan antara umat Islam dan etnik Tionghoa ini cukup erat. Kita menghargai mereka-mereka yang cinta bangsa ini, cinta negeri ini, bekerja untuk bangsa dan negara. Oleh karena itu saya ini termasuk orang yang mengagumi Kwi Kian Gi. Dia bukan seorang muslim, dia etnik Tionghoa. Tapi saya banyak belajar dari beliau. Tulisan-tulisan beliau di Kompas dahulu. Dan apa-apa yang ditujukan dari sikap ketika dia menjabat. Sikap yang tidak berubah dari apa yang diucapkan. Betul-betul dia berani menyampaikan yang benar, yang hak, walaupun dia harus kehilangan jabatan. Dia sebagai anggota PDIP tidak ragu-ragu untuk menjelaskan kebobrokan-kebobrokan dari para pelaku yang berada di PDIP yang memegang jabatan. Dia berani berkata yang benar. Oleh karena itu saya pernah mengatakan kalau Kwi Kian Gi ini masuk ke dalam Islam, ditukar dengan 1000 pejabat kita yang korup, ini merupakan kehormatan buat kita semua. Ditukar ya, Ustaz ya? Jadi satu Kwi Kian Gi masuk Islam, 1000 pejabat kita atau wakil rakyat kita dikeluarkan dari Islam, tidak akan merugikan kita, malah ini akan membanggakan kita. Tapi banyaknya para koruptor, banyaknya para pengkhianat, banyaknya ulama-ulama su, menyebabkan rakyat kehilangan arah tujuan hidup mereka. Kalau seandainya umpamanya kita menolak pemimpin yang bukan Islam, karena kita betul-betul meyakini bahwa yang seharusnya mengemban amanat ini adalah pengikut para nabi, para rasul yang beriman kepada Allah. Dan pengikut para nabi bukan hanya orang-orang Indonesia, bukan hanya orang Arab. Banyak orang Arab yang tidak mengikuti para nabi. Yang kita inginkan pengikut yang beriman kepada Allah, yang cinta pada kebenaran, keadilan, dan istiqamah di atas jalan Allah, memperjuangkan hak asasi setiap manusia. Nah, dari orang yang tidak beriman, bagaimana mungkin kita mayoritas mempercayakan diri kita, mempercayakan kehidupan kita kepada mereka. Padahal kita tahu bahwa jalan hidup mereka berbeda dengan kita. Kalau di tengah-tengah mayoritas non-Islam, itu menjadi hak mereka. Kemudian kita jumpai, katakanlah, umpamanya gubernur kita, Ahok, berasal dari etnik Tionghoa. Bukan berarti kita memusuhi sama sekali etnik Tionghoa. Kita menolak Ahok sebagai pemimpin karena bukan dari kalangan orang yang beriman. Kemudian sikap-sikap Ahok, cara bicaranya yang tidak santun. Kemudian dia bersikap mendua reklamasi yang jelas-jelasan baru keluar izin perencanaannya. Ternyata sudah apa? Diskusi. Sudah melakukan pelaksanaan tanpa sama sekali menghiraukan hukum dan aturan. Dan berbagai macam hal. Dan kalau kita lihat sikap yang dilakukan Ahok bukan berpihak kepada rakyat kecil, tapi berpihak kepada para taipan, para pengusaha yang berada di belakangnya. Ini menurut keyakinan saya. Dan saya tidak mungkin mempercayakan hidup saya, agama saya, atau katakan saudara-saudara saya orang-orang yang beriman pada orang seperti Ahok. Kewajiban saya untuk mengingatkan umat, tapi tidak melakukan tindakan-tindakan yang sama sekali keluar dari kebenaran, apalagi yang merusak bangsa kita. Kita yang menyadarkan umat agar kembali pada kebenaran. Adapun etnik Tionghoa yang berjuang untuk kebenaran, kebaikan, pedagang-pedagang kecil yang kita jumpai, mereka bekerja mencari nafkah secara halal, menggerakkan perekonomian, kita hargai, kita hormati mereka. Bahkan saya pernah berdiskusi dengan kalangan mereka. Pedagang-pedagang, pengusaha etnik Tionghoa yang bekerja secara jujur dan baik, mereka mengeluhkan perbuatan-perbuatan kaum Taipan ini yang bekerja dengan merusak bangsa kita, menjerumuskan juga negara kita ke dalam hutang, ke dalam perbuatan kotor seperti perjudian, pornografi, narkoba, dan persekongkolan-persekongkolan mereka yang sama sekali tidak memperdulikan nasib bangsa dan negara. Kalau kita perhatikan, rakyat-rakyat dan saudara-saudara kita dari kalangan etnik Tionghoa di bawah ini mengeluhkan perbuatan mereka. Di saat terjadi apa-apa mereka yang menjadi korban, sedangkan mereka kalangan Taipan melarikan diri ke luar negeri, mengamankan diri mereka. Oleh karena itu kita ingin betul-betul mengingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin, jangan mengeneralisir. Mengeneralisir sikap dan hukum kita terhadap semua etnik Tionghoa. Begitu pula jangan kita menganggap semua umat Islam itu merupakan orang-orang yang baik, tidak. Orang-orang Islam yang baik, yang berjuang untuk kebenaran, keadilan, itu merupakan saudara kita,
teman perjuangan kita. Begitu pula etnik Tionghoa yang baik, yang jujur, cinta pada bangsa ini, mereka teman-teman perjuangan kita walaupun kita berbeda dengan agama, dalam bidang agama. Jadi sama sekali kita tidak bermaksud untuk menyakiti, untuk memojokkan saudara-saudara kita seayah, seibu. Demikian pula sebangsa, setanah air dari saudara-saudara kita yang berasal dari etnik Cina atau etnik Tionghoa. Mereka walaupun berbeda agama dengan kita, mereka saudara seayah, seibu. Selagi mereka berjuang untuk kebenaran, keadilan, hidup jujur dan baik, maka mereka orang-orang yang patut kita hargai dan kita hormati. Jadi kita tidak ingin berbuat yang tidak benar dan tidak adil. Nah, ini bukan merupakan ucapan yang berpura-pura. Sama sekali tidak. Kita berharap insya Allah apabila pemimpin yang beriman yang naik memimpin ibu kota kita atau negeri ini, insya Allah memperdulikan dan memperhatikan semua hak asasi anak bangsa kita, apapun etnik mereka, apapun suku mereka, apapun bangsa mereka. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berlaku adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Subhanallah, Ustaz Ferry dan Ustaz Husin. Menarik sekali acara dialog kemerdekaan ini, tapi kita sudah dibatasi oleh waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi waktu-waktu yang telah berlalu, demi waktu fajar yang cahayanya mulai bersinar, demi waktu asar yang cahayanya mulai memudar. Kemarin adalah histori, esok hari adalah misteri. Hari ini adalah anugerah. Syukurilah, syukurilah. Detik, menit, jam dan hari, minggu, bulan, tahun dan abad. Detik, menit, jam dan hari, minggu, bulan, tahun dan abad. Kemarin adalah histori, esok hari adalah